وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian selanjutnya ikhwah, Udhkur ba'dun nusus asy-syar'iyyati Udhkur ba'dun nusus asy-syar'iyyati allati targhabu fi tarbiyatil aulad wa ta'dibihim. Sebutkan beberapa nas syar'i yang memberi kita semangat, memberi kita spirit agar kita memberikan tarbiyah, pendidikan dan adab yang baik untuk anak-anak kita. Di antaranya ikhwah, yang pertama yaitu qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Dalil yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu. Ini dipanggil yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Ya. Selamatkan diri kalian. Ini yang penting ikhwah. Selamatkan diri kalian. Wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Demikian. Ikhwah, perlu kita ketahui bahwasanya kalau masalah selamat dari neraka dan masuk surga, ini masalahnya ikhwah, masalah masing-masing dan kita harus egois. Kalau sudah masalahnya terkait dengan akhirat, kita tak boleh mendahulukan orang lain. Ya, tidak boleh. Yang boleh kita mendahulukan orang lain yaitu masalah dunia. Seperti misalnya kita bertamu ke rumah teman, ternyata kita bertiga, kue cuman 2, maka kita harus mengalah, biarkan kawan kita yang makan. Kita tidak apa, kita katakan saja saya baru makan segala macam, silahkan. Itu namanya ta'thir, al-ithar. Ya, ithar artinya dia lebih mendahulukan kawannya. Kalau dalam masalah dunia, tapi kalau masalah akhirat nggak bisa. Ya, nggak bisa. Makanya Allah katakan ku anfusakum, selamatkan diri kalian. Allah nggak katakan selamatkan diri tetangga kalian, nggak katakan selamatkan diri orang tua kalian. Enggak. Ku anfusakum, selamatkan dirimu. Dalam masalah penyelamatan dari neraka itu kita harus selamat dulu. Bahkan kita lebih mendahulukan diri kita untuk selamat dari api neraka ketimbang anak dan istri kita. Demikian ikhwah. Allah mengatakan ku anfusakum, selamatkan diri kalian. Selamatkan diri kalian. Baru kemudian wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, di mana api neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Semakin banyak dimasukkan manusia, semakin menyala ini api neraka. Dimasukkan batu, semakin menyala ini api neraka. Itu ikhwah. Makanya para sahabat apabila mereka mau sholat ke masjid, mereka berebut di saf pertama. Gak ada di antara mereka, silakan bapak duluan, saya bapak yang di saf pertama, saya di saf kelima aja, silakan, gak apa-apa. Gak ada seperti itu. Ya. Gak ada seperti itu ikhwah. Kalau masalah dunia, memang mereka lebih mendahulukan yang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, di mana mereka lebih mendahulukan orang lain walau kana bihim khasasah, padahal mereka juga sangat membutuhkan. Tapi karena ada teman mereka juga membutuhkan, maka didahulukan temannya. Begitu ikhwah. Tapi kalau sudah masalah akhirat, masalah ibadah, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Mereka lebih mementingkan dirinya sendiri baru orang lain. Saf pertama itu tempat yang mereka perebutkan, bahkan bisa sampai mereka itu saling mengundi demi mendapatkan saf pertama. Begitu ikhwah rahimanallahu iyakum. Kita lihat bagaimana para sahabat, persaingan para sahabat dalam meraih akhirat, persaingan antara Umar dan Abu Bakar. Umar yang kepingin sekali melomba Abu Bakar dalam masalah amalan, tapi ternyata tidak mampu dia, dan itu dia akuinya. Demikian ikhwah. Ini persaingan untuk mendapatkan akhirat. Makanya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum, selamatkan dirimu. Kita juga mentarbiyah begitu. Bagaimana mungkin kita menyuruh orang lain, kita mendidik anak lain supaya supaya si anak tersebut agar dia taat kepada Allah, agar dia menyembah Allah, tidak mensekutukan Allah. Kita sendiri nggak pedulikan diri kita. Demikian. Kita suruh orang menyembah Allah, kita nggak pernah menyembah Allah. Kita suruh orang agar jangan mensekutukan Allah, kita malah mensekutukan Allah. Makanya prinsip dalam tarbiyah diri kita dulu, bukan orang lain, diri kita dahulu. Kita menyuruh agar seorang itu taat kepada orang tuanya. Kita didiklah anak-anak untuk taat kepada orang tuanya. Kita harus menunjukkan kita orang yang taat kepada orang tua. Kita didik anak kita, misalnya, nak, kita harus berbakti kepada orang tua. Itu anak harus melihat kita seorang yang berbakti kepada orang tua kita. Dia harus lihat bagaimana kita dengan orang tua kita. Kita dengan kakeknya, demikian dengan neneknya. Ketika dia lihat, masya Allah, orang tua saya sangat berbakti kepada orang tuanya, dia juga akan meniru. Maka ku anfusakum, selamatkan diri kalian dulu. Ya, untuk sukses dalam mendidik, ya harus memberikan contoh yang benar terlebih dahulu. Harus dia orang yang terdepan memberikan contoh, bukan orang lain, bukan mengandalkan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah engkau mengatakan sesuatu sementara kamu enggak melakukannya. Demikian, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum ma antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Engkau menyuruh orang berbuat baik sementara kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu baca Al-Qur'an, kamu baca kitab, afala ta'qilun, apakah kamu enggak punya otak, kata Allah. Kamu suruh orang berbuat baik, kamu sendiri nggak mau berbuat baik. Kamu larang orang berbuat maksiat, kamu sendiri melakukannya. Makanya Allah marah. Sampai Allah menyebutkan dengan kabur maqatan. Marah sekali Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi pendidikan yang pertama untuk diri kita dulu. Ini dia. Karena pendidikan ini semua targetnya yaitu untuk apa ikhwah? Untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang insani, yang memang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita bahas. Ya. Ku anfusakum wa alikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa 'allaqal Bukhari bi sighatil jazmi. Dan Imam Bukhari menyebutkannya dengan sanad yang mu'allaq dengan bentuk jazam. An Mujahid, dari Mujahid, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qala, beliau katakan, ausu anfusakum, wasiatkan, nasihati diri kalian, wa ahlikum, baru kemudian keluarga kalian, bittaqullah, dengan takwa kepada Allah, wa adibuhum, ajarkan mereka bagaimana cara beradab, ajarkan mereka berakhlak yang baik. Demikian ikhwah rahimanallah. Jadi kalau nasihati diri kalian dan keluarga kalian dengan takwa kepada Allah dan beradab. Artinya kita dahulu yang harus bertakwa kepada Allah. Kita dahulu harus punya akhlak yang baik. Demikian ikhwah. Ya. Selamatkan diri kalian. Wasiatkan pada diri kita. Nasihati diri kita. Agar kita bertakwa kepada Allah dan beradab yang baik. Baru kemudian wa ahlikum, dan keluarga kalian. Makanya ikhwah, suatu keluarga yang sukses dalam mendidik anaknya, yaitu keluarga yang memberikan contoh. Ya. Yang memberikan contoh kepada anak-anaknya. Kalau ada seorang ayah mendidik anaknya, nak sholat nak ya, itu sementara si ayah sendiri malas sholat, itu nggak akan berhasil, nggak akan berhasil. Ya, anak akan melihat, loh ini ayah itu gimana. Seorang ibu misalnya, nak ngomongnya yang lembut lah nak. Sementara dia dengar hari-hari mamanya suka mencaci maki bapaknya. Bagaimana mungkin si anak bisa berbicara dengan lembut? Demikian. Yang kedua, ma rawahu Syaikhan an Ibnu Umar radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syaikhan yaitu Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i wa kullukum mas'ulun. Semua kalian itu pemimpin. Ra'in ini sebenarnya pengembala. Ya. Wa kullukum mas'ulun, dan semua kalian akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia gembala. Ya, kalau bahasa kita ya setiap kalian itu pemimpin. Ya. Kalau si pengembala ini kan nanti dia memimpin sekian banyak kambing gitu kan.
Kalau kambingnya ada yang sakit, kambingnya tiba-tiba hilang 2 ekor, kan akan ditanya. Si pemilik kambing akan bertanya, ini kambing mana 2 ekor lagi? Kamu ngapain aja? Begitu. Bisa kena sidang. Demikian juga ikhwah fiddin. Kita juga begitu. Kullukum ra'in. Semua kalian itu pemimpin. Semua kalian pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan semua kalian akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun. Seorang imam itu ra'in, pemimpin dia. Huwa mas'ulun, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Masya Allah ikhwah. Imam pemimpin. Bayangkan apabila seorang memimpin 1 kabupaten, itu berapa ratus ribu orang 1 kabupaten. Terus kalau di sana ada yang nggak sholat, kita tahu, tapi kita tidak ada upaya memberi mereka nasihat, berdosa itu pemimpin. Di pojok sana ada judi yang ilegal, kita tahu, tapi kita pura-pura nggak tahu apakah ada siraman ke pejabatnya, nggak tahu lah kita. Kalau memang seperti itu, setiap mereka melakukan perjudian, itu pemimpinnya di kabupaten, apa itu kalau kabupaten, wali kota ya, demikian, itu menanggung dosa. Allahu Akbar, itu berapa banyak dosanya. Kita yang punya anak 3, 5 ya, keteter dalam mendidik, ini harus mendidik sekian ratus ribu orang. Allahu Akbar, itu ruwetnya luar biasa ikhwah. Gak usah jauh-jauh, pimpinan pondok yang memimpin 500 santri, itu kewalahan ikhwah ya, kewalahan. Demikian. Oke, di pesantren baik-baik, begitu di rumah liar, seperti nggak pernah dididik. Untuk menanamkan pendidikan akhlak ini bukan mudah ikhwah ya, bukan mudah. Makanya kalau nggak disertai dengan doa, kemudian upaya, kemudian kesungguhan, itu akan sulit untuk mendapatkan hasilnya. Warajulu ra'in ala ahlihi. Seorang suami, ya seorang laki-laki itu merupakan pemimpin atas keluarganya. Wa huwa mas'ul, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun. Seorang wanita itu pemimpin atas rumah suaminya, dan dia akan ditanya. Wal 'abdu ra'in ala mali sayyidih. Dan seorang hamba merupakan pemimpin atas harta majikannya, wa huwa mas'ulun, dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Ketahuilah semua kalian pengembalan kalian itu akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Kan ikhwah. Termasuk juga seorang yang masih jomblo, yang belum menikah, ya. Dia pemimpin atas dirinya. Demikian, dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Artinya kita harus mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, sehingga nanti kalau Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban kita, kita bisa menjawab dengan maksimal. Ya. Kita bisa menjawab dengan maksimal. Seorang kepala rumah tangga, ternyata dia rajin sholat, tapi dia tidak acuh tak acuh dengan sholat anaknya atau mungkin istrinya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya, walaupun dia rajin sholat. Allah akan tanyakan, ini kenapa anakmu ini gak sholat? Kenapa istrimu gak sholat? Allah gak tanyakan lagi, kamu kenapa sholat? Enggak. Karena apa? Ini anak di bawah tanggung jawab dia, istri di bawah tanggung jawab dia. Jawablah itu nanti di akhirat. Apa bisa dengan menjawab, ya Allah sudah aku kasih tahu 1 2 kali, gak mau mereka, ya udahlah. Bisa seperti itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diterima. Demikian ikhwah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa ghairuhuma bi sanadin hasan an Ibnu Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW qala muru auladakum bis salati wa hum abna'i 7 sinin. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan salat di saat mereka sudah berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha. Pukul mereka kalau enggak mau salat. Masih nggak mau sholat. Wahum abna asra sinin. Di saat mereka sudah berusia 10 tahun. Jadi di sini ikhwah, setiap kita
di rumah kita ada anak kita yang sudah berusia 7 tahun, namun belum kita perintahkan dia sholat, belum kita ajak dia sholat, maka berdosa sekali, satu hari 5 kali dosa. Bayangkan, si anak memang belum berdosa, karena apa? Karena dia belum balik, 7 tahun belum balik. Tapi di sini kewajiban itu terkait dengan orang tua. Kewajiban agar menyuruh anaknya untuk sholat pada saat anaknya berusia 7 tahun, sekitar usia kelas 1 atau kelas 2. Demikian. Kalau ada orang tua punya anak usianya sudah 7 tahun tapi masih belum dia suruh sholat, tuh berdosa itu orang tua. Demikian, berdosa. Demikian ikhwah. Wadribu alaihi wa hum fi 10 sinin. Kalau sudah 10 tahun masih juga tak sholat, pukul dia. Berarti kalau nggak dipukul berdosa. Demikian, sudah saatnya dipukul. Nggak bisa lagi hanya main suruh, sudah saatnya untuk dipukul. Ya tentunya pukul di sini untuk pendidikan, bukan untuk menghajar dia bagaikan maling, enggak. Ya, untuk menakut-nakuti dia agar dia mau melaksanakan sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisah-pisahkan ranjang mereka. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Ini juga maksudnya adalah tarbiyah. Jadi tadribuhum, membiasakan mereka, melatih mereka agar mereka melaksanakan sholat, sehingga nanti ketika mereka balik mereka sudah terbiasa melaksanakan sholat. Demikian ikhwah, ya. Itulah dia beberapa dalil, ya, yang terkait dengan pentingnya kita mendidik anak kita, terutama dari usia dini. Insyaallah ada beberapa dalil lain, insyaallah kan ketika kita bahas pada kajian esok insyaallah.